Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aula Jawaharo dari Prodi Ekonomi Syariah akan menanggapi tentang prinsip dasar ilmu ekonomi Islam. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Jadi di sini kita tahu bahwa kebutuhan manusia bukan hanya kebutuhan primer saja, tapi juga ada kebutuhan sekunder. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia, tapi tidak hanya untuk kepuasan saja, tapi untuk mencapai falah sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang dimaksud falah di sini adalah kebahagiaan zahir dan batin. Jadi, ekonomi Islam tidak hanya mengutamakan kepuasan saja, tapi mengutamakan falah. Di dalam Islam terdapat 3 ekonomi yang berkembang. 1. Ekonomi Islam. 2. Ekonomi kapitalis. 3. Ekonomi sosialis. Dan saya akan menjelaskan apa itu ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Perbedaan dari ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Mari kita simak perbedaannya. Di sini ketika ditinjau dari sumbernya, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Ilmu ekonomi Islam diatur sesuai syariat Islam, dan sedangkan ilmu ekonomi kapitalis bersifat bebas dan kebebasannya itu melahirkan monopoli, dan sedangkan ilmu ekonomi sosialis tidak ada persaingan dan juga tidak ada mekanisme pasar. Namun jika ditinjau dari segi kepemilikan, ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan secara individu, namun kepemilikan individu tersebut hanya milik Allah. Dan sedangkan ekonomi kapitalis mengakui adanya kepemilikan individu secara bebas, dan sedangkan ekonomi sosialis tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Dan jika dilihat dari alat produksi, kepemilikan tersebut hanya milik umum. Jika ditinjau dari kesejahteraan, ekonomi Islam tidak hanya kesejahteraan jasmani, tapi juga kesejahteraan akal dan rohani. Dan sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis hanya mementingkan kesejahteraan jasmani saja. Apabila ditinjau dari mekanisme pasar, ekonomi Islam berjalan sesuai dengan maslahah, jadi tidak merugikan orang lain. Jadi transaksinya itu tidak mengandung unsur riba, gharar, dan juga maisir. Dan sedangkan ekonomi kapitalis, mekanisme pasarnya berjalan secara bebas. Dan sedangkan ekonomi sosialis, mekanisme pasarnya itu diatur oleh pemerintah. Sumber hukum Islam itu ada 4 macam. 1. Al-Quran. 2. As-Sunnah atau Al-Hadis. 3. Ijma. 4. Qiyas. Kita akan membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Dan yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu hal yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah. Dan yang kedua adalah as-siddiq, kejujuran. Jadi dalam kita melakukan segala aktivitas, transaksi atau apapun itu, kita harus melakukannya dengan jujur, karena dengan jujur kita akan melahirkan sebuah kepercayaan. Jadi dengan gitu, ketika kita berjualan di pasar atau kita berbisnis apapun itu, kita akan dipercaya, dan dengan kejujuran itu kita akan mendapat kepercayaan tersebut. 3. Kita harus mengakui adanya hak milik individu dan mengakui adanya hak milik umum. Dan yang keempat adalah ta'adul atau adil. Jadi kita ketika melakukan segala suatu aktivitas, kita harus melakukannya dengan adil dan seadil-adilnya. Dan yang kelima adalah tawazun, keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani. Dan yang keenam, yang terakhir, itu adalah ta'awun. Ta'awun adalah saling tolong-menolong. Jadi kita sesama makhluk Allah, kita harus saling menolong dalam hal kebaikan. Ekonomi Islam adalah terbebas dari maghrib. Apa sih maghrib itu? Maghrib adalah singkatan dari maisir, gharar, riba. Apa arti dari maisir? Maisir adalah perjudian, gharar adalah penipuan, dan riba adalah bunga.
Ekonomi Islam memiliki 8 karakteristik. Nomor 1 adalah ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat, dan juga akhlak. Nomor 2, kekayaan hanyalah milik Allah. Nomor 3, dilarang bertransaksi yang mengandung unsur maghrib. Maghrib adalah maisir, goror, riba. Dan nomor 4, adil dan seimbang dalam melindungi kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat. Dan nomor 5, seimbang dalam kerohanian dan juga kebendaan. Dan nomor 6, bimbingan konsumsi. Dan nomor 7, petunjuk investasi. Dan nomor 8 adalah zakat. Sekian tanggapan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.